Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang salah satu karya budaya dari Papua yang berupa rumah adat disebut dengan rumah adat Honai. Dalam kelompok kami terdapat 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, Aras Namo absen 5. Yang kedua ada Satrio, yang ketiga ada Junaidi, dan yang keempat ada Teguh Ahmad. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pengertian rumah Honai. Rumah Honai adalah rumah adat dari Papua yang berbentuk seperti setengah bulat atau setengah lingkaran. Nah, Papua ini yang dimaksud adalah Papua Barat dan Papua. Rumah ini biasa ditemukan di pegunungan Papua, khususnya suku Dani. Jadi rumah Honai ini memiliki 2 lantai. Lantai yang paling bawah adalah lantai tempat mereka beraktivitas sehari-hari, membuat kerajinan, dan juga tidur atau makan. Di lantai kedua adalah tempat mereka biasanya meletakkan pakaian-pakaian mereka, meletakkan buruan mereka. Nah, bentuk dari rumah Honai yang sederhana ini memiliki fungsinya tersendiri, yaitu untuk menjaga supaya suhu dingin tidak masuk ke dalam rumah dan menjaga agar suhu panas dapat tetap tidak keluar dari rumah tersebut dan menghangatkan seisi rumah tersebut. Ciri khas rumah Honai. Rumah ini memiliki ciri khas yaitu berbentuk dasar lingkaran dengan rangka kayu dan beratap kerucut yang terbuat dari jerami. Tinggi rumahnya hanya mencapai 2,5 meter. Uniknya, semua bahannya berasal dari kayu dan jerami atau ilalang. Rumah Honai tidak memiliki jendela dan hanya ada satu pintu. Ini bertujuan untuk melindungi dari suhu dingin, mengingat suhu di sana bisa mencapai 10-15 derajat Celcius pada waktu malam. Sementara, bentuk rumah dengan atap menutup hingga ke bawah ini ternyata bertujuan untuk melindungi seluruh permukaan dinding agar tidak terkena air hujan, sekaligus dapat peredam hawa dingin agar tidak masuk ke dalam rumah. Satu rumah Honai memiliki 2 lantai. Menariknya, meskipun mungil, di dalam rumah ada 2 lantai dengan fungsi yang berbeda. Keunikan rumah Hanoi. Hanoi adalah nama rumah adat yang terdapat di Provinsi Papua. Arsitektur Hanoi begitu khas dengan atap yang terbuat dari jerami atau ilalang. Hanoi laki-laki dan perempuan ternyata terpisah. Meskipun pasangan suami istri, keduanya tidak tidur dalam satu Hanoi yang sama. Rumah Hanoi memiliki 3 keunikan, yaitu satu, bentuk rumah yang mungil, tidak seperti rumah pada umumnya yang terdiri dari ruang tamu, kamar tidur, dan dapur. Hanoi yang berukuran kecil tidak memiliki pembagian ruangan, yang hanya ada satu perapian di bagian ruang tengah yang digunakan sebagai tempat berkumpul dan untuk menghangatkan diri. 2. Rumah Hanoi memiliki multifungsi. Rumah Hanoi tidak hanya dijadikan tempat tinggal, tapi juga memiliki fungsi lain. Di rumah Hanoi khusus laki-laki biasanya dijadikan tempat berkumpul para warga untuk berdiskusi. Hanoi juga digunakan sebagai kandang babi, tempat menyimpan umbi-umbian hasil panen, serta pengapasan mumi. Rumah Hanoi yang digunakan untuk pengapasan mumi bisa ditemukan di Desa Krulu dan Desa Aikima, tempat 2 mumi paling terkenal di Lembah Baliem. 3. Larangan terkait Hanoi. Hanoi merupakan sebutan untuk rumah adat yang ditempati oleh laki-laki. Sementara itu, rumah untuk perempuan memiliki sebutan yang berbeda, yaitu EBI. Keduanya sama-sama mampu menampung 5 orang hingga 10 orang. Hanoi ternyata terlarang untuk dimasuki oleh perempuan suku Dani, meskipun perempuan tersebut merupakan istri dari salah satu laki-laki penghuni Hanoi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan filosofi dari rumah Honai tersebut. Jadi, filosofi yang pertama yaitu yang untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi, di dalam pembangunan rumah Honai ini diharuskan untuk laki-laki dari suku Papua membangunnya dengan bergotong royong bersama-sama agar terciptanya persatuan dan kesatuan. Lalu ada beberapa larangan juga terkait pembangunan rumah Honai. Misalnya, harus dibangun dalam waktu tertentu supaya tidak terhambat oleh bencana alam dan musim tertentu. Jadi misalkan rumah tersebut sudah harus selesai sebelum datangnya musim dingin. Lalu juga ada larangan tentang kalau misalkan rumah
Honai itu pintunya harus selalu menghadap ke matahari terbenam dan matahari terbit, supaya dianggap suku-suku Papua akan lebih siaga ketika terjadinya penyergapan. Lalu, filosofi yang kedua adalah sehati, satu pikiran, dan satu tujuan. Jadi diharapkan semua orang yang tinggal di dalam rumah Honai ini bisa sehati, satu pikiran, dan satu tujuan, supaya mereka terus bersama-sama. Intinya tuh supaya mereka tidak terpecah belah. Nah, jadi laki-laki yang tinggal di rumah Honai ataupun yang membangun diajarkan untuk tetap bersama. Diajarkan supaya menjadi laki-laki yang tangguh dan bertanggung jawab. Nah, di Papua ini juga ada rumah untuk perempuannya. Kalau Honai kan untuk laki-laki, untuk perempuan bernama EBI. EBI ini juga memiliki filosofinya sendiri, yaitu supaya perempuan-perempuan di Papua itu bisa lebih menghargai orang lain dan juga supaya bisa melayani, bisa menjadi wanita terhormat di suku Papua tersebut. Filosofi yang ketiga dan yang terakhir sebagai simbol kepribadian dan harga diri. Jadi Honai ini dianggap sangat sakral oleh orang suku Dani dan suku Papua. Jadi mereka menganggap kalau misalkan rumah adat ini harus tetap dijaga hingga sekarang. Di saat sekarang kan banyak sekali perkembangan arsitektur modern. Nah, menurut mereka harus tetap menjaga supaya budaya rumah adat Honai ini tidak punah dan tetap terjaga supaya masih bisa digunakan sampai sekarang. Jadi mereka menggambarkan Honai ini sebagai kepribadian mereka, kepribadian dari suku Papua yang bersama-sama, yang bergotong royong, yang bersatu, dan sebagai simbol mereka, simbol dari suku Papua tersebut. Nah, sekian dari kelompok kami, kelompok 7 yang sudah membahas tentang hasil karya budaya Papua yaitu rumah Honai. Maafkan apabila terjadi salah kata dan maafkan bila ada kelompok kami yang tidak mengirimkan video. Sekian dari kami, terima kasih.